Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat datang kembali dalam sesi belajar cara mengelola jurnal di Vocatek. Memang ini saya peruntukkan untuk para editor ataupun section editor yang ada di Vocatek AKN Aceh Barat, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh boleh juga dimanfaatkan oleh siapapun yang ingin belajar tentang jurnal khususnya OJS 2.0. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara section editor itu mengassign jurnal kepada reviewer. Ya, jadi prosesnya yang pertama itu, jauh sebelum kita masuk ke dalam sistem OJS, ada beberapa hal yang kita pastikan. Yang pertama bahwa section editor itu sudah harus memastikan bahwa dia sudah tahu siapa yang akan bersedia mereview jurnalnya. Ya, jadi harus sudah tahu siapa yang akan bersedia mereview jurnalnya. Dan bagi yang belum reviewer itu bisa dilihat di sini di about, ya, di about, dan di sini kita lihat editorial team. Di sini ada reviewer. Reviewer ini ada beberapa orang. Coba dari 1-2 ini coba dihubungi dulu. Nomor HP-nya bisa diminta sama chief editor, yaitu Tanzim Maskar, untuk dihubungi apakah mereka bersedia untuk mengelola atau mereview jurnal. Apabila mereka tidak bersedia, maka kita harus mencari reviewer lain yang tidak ada di dalam list ini. Ini Pak Sugiarto ini bidangnya bidang sepertinya ini saya lupa nih bidang apa dia beliau ya. Oh, ini bidang teknik sipil ya, teknik sipil. Ini Bu Nelly bidang elektro, Pak Edi Majuar ini bidang teknik sipil, Samsul Bahari bidang teknik mesin, Sugeng Rifki bidang teknik elektro atau khususnya IT, Pak Faisal Mustafa ini bidang bahasa Inggris, Nanang Prihatin bidang finance, ekonomi, Nuzuli Fitriadi ini Bu Nelly ini bidang elektro tadi ya. Nuzuli Fitriadi ini saya kurang tahu. Ini sepertinya bidang teknik mesin kayaknya ya. Nah, coba dihubungi dulu salah satu dari mereka. Apabila mereka bersedia, setelah dihubungi lewat WA, maka kita baru melakukan assign reviewer. Apabila tidak, maka kita harus mencari reviewer lain yang cocok sesuai dengan bidangnya. Nah, untuk mencari reviewer ini, bisa saja kita meminta dosen kita sebelumnya ya, dosen kita dulu, dosen pembimbing kita ataupun dosen kita yang pernah mengajar kita di S2 sebelumnya, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, tidak menjadi masalah. Tentunya kalau di luar negeri harus dipastikan dia mengerti bahasa Indonesia ya. Baik, kita kembali lagi ke laman utama ya. Untuk pertama-tama kalinya kita harus menglogin. Asumsi saja bahwa salah satu dari reviewer yang sudah ada di sini sudah setuju setelah kita hubungi lewat WA ya. Setelah kita hubungi lewat WA, reviewer setuju mereview jurnal yang ada di sini. Langsung saja kita login, masuk dulu. Langsung saja. Ini ketik username, kemudian password. Bapak Ibu pasti sudah tahu password dan username masing-masing. Dan apabila baru pertama kali masuk, jangan lupa buat remember my username dan password supaya kedepannya tidak perlu mengetik kembali ataupun mengingat ataupun lupa username dan password. Kita login, masuk ke dalam. Nanti kita akan ditampilkan langsung ke halaman pertama, bahwa biasanya bisa masuk ke sini ya, bisa saja masuk ke sini. Dalam posisi seperti ini ya. Di sini langsung kalau memang sudah diassignkan oleh chief editor sudah assign kepada section editor, dia akan melihat ini bahwa ada jurnal baru yang ditugaskan kepadanya. Nah, yang pertama dia lakukan adalah membuka ya. Kita membuka.
kita membuka ini. Nah, di sini kita akan men-select reviewer, tapi jangan diklik dulu karena kita mau memastikan dulu ensuring blind review. Blind review di sini yang dimaknai dengan blind review artinya si penulis tidak tahu siapa yang mereview dia dan si review tidak tahu siapa yang dia review. Jadi ada istilah single blind review dan double blind review. Single blind review itu hanya salah satu saja. Jadi hanya salah satu saja tidak tahu. Misalnya reviewer tahu siapa yang dia review, tapi penulis tidak tahu bahwa reviewer itu yang mereview dia. Itu namanya single blind review. Kalau double blind review, baik si penulis maupun si reviewer dia tidak tahu siapa yang mereview jurnal dia. Sehingga itu disebut dengan double blind review. Nah, kita di OJS Vocatech kita menerapkan sistem double blind review. Kedua belah pihak tidak saling tahu, si reviewer tidak tahu siapa penulisnya, penulis tidak tahu siapa reviewernya. Nah, untuk melakukan itu kita pastikan ini sudah kita ganti dulu. Jangan yang asal dikirim. Maksudnya jangan dokumen asal yang dikirim oleh si penulis karena ini pasti ada namanya. Pertama kita klik di sini ya. Klik di sini untuk download. Kita download. Oke. Nah, ini contohnya. Ini kebetulan hanya cuman untuk percobaan aja, dummy ya. Ini sebetulnya sudah pernah saya publish di jurnal sebelumnya. Saya hanya ingin menampakkan saja di jurnal Sinta 2 sebelumnya. Ini nampak ada author, hapus semuanya. Ya, pastikan ini hapus, hilang semuanya. Saya akan kasih nampak yang sesuai dengan jurnal kita ya, yang ini ya. Nah, ini kita hapus. Kita hapus semuanya ini. Namanya kita hapus, kemudian corresponding author juga tidak boleh ada. Pastikan tidak ada data sama sekali tentang mereka ya. Jadi tidak ada data sama sekali tentang informasi sebentar ya. Maaf sebentar ya. Oke, baik, kita kembali lagi. Jadi sudah kita hapus authornya, identitas tentang author harus sudah kita hapus, tidak boleh ada lagi di sini. Karena tadinya supaya si reviewer tidak tahu siapa yang ini, yang akan mereview jurnal. Kadang-kadang beberapa author sudah menuliskan sesuatu di sini. Juga ini pastikan ini sudah terhapus apabila memang ada informasi terkait si author. Atau juga di sini juga bisa saja mereka sudah menulis nama. Jadi hapus semuanya, dicek semuanya sampai ke bawah, jangan sampai ada lagi tertulis nama ataupun tempatnya ya. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah melakukan inspect. Ya, di sini ada option. Di option, maaf bukan di option. Saya cari dulu. Di info ya. Oh ya, di info. Di info nanti coba lihat checks for issues. Jadi ini tujuannya supaya kadang-kadang beberapa author itu dia ada membuat komentar dan komentar itu tidak boleh nampak sama reviewer. Jadi saya ulangi lagi ya. Dan ini biasanya kalau ada komentar kayak ini harus dihapus. Ini kebetulan saya yang komentar gak masalah sebagai chief editor, tapi nanti ini juga harus dihapus ketika kita mengirimkan ke reviewer kembali. Nah, jadi pertama kita lakukan informasi di info ini ya, kemudian check for issues, inspect document. Yes, ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita inspect. Kita tidak perlu semuanya, kita hanya perlu menginspect ini saja ya. Beberapa hal saja. Seperti document properties dan personal information. Nah, jadi document properties itu ada author, ada related dates dan template name. Ini harus dihapus.
hapus semuanya, remove all. Sehingga kita close, dan ini masih ada memang. Kita akan simpan dulu ya artikel ini. Nanti waktu kita buka, tadi sudah nampak ya. Waktu kita buka, dia nanti nama akan menjadi author. Jadi nama akan menjadi author, sehingga tidak tahu lagi siapa yang menulis jurnal ini. Setelah ini dilakukan, disimpan ya, kemudian baru kita memasukkan kembali. Di sini upload revise review version. Jadi ini yang mau kita kirim kepada si reviewer. Jadi kita upload. Ya, ini udah berubah tadi ya. Kalau Bapak Ibu lihat tadi di sini 1241, sekarang sudah menjadi 1242. Ini nampak ini ya. Tadi 1241, sekarang sudah menjadi 1242. Artinya dokumen sudah berubah ya. Apakah ini perlu dipresentasikan? Kalau ini dipastikan dulu, jangan sampai di sini ada data tentang namanya. Kalau ada, tetap juga harus diganti. Lebih baik ini tidak usah dipresentasikan, tidak usah dicentrang saja. Ini kalau ada suplemen file, karena tidak seluruh author meletakkan suplemen file. Jadi ini nggak usah dibuat, dihilangin tanda ini ya. Ini mungkin bisa direcord. Sebentar, saya mau lihat apakah dia bisa direcord. Ya, kayaknya bisa direcord ya. Abaikan ini, yang pasti jangan ada tanda contreng ini ya, karena reviewer tidak perlu tahu ini. Kemudian kecuali reviewer minta, nanti dia minta data suplemen, baru kita kasih ya. Select reviewer. Nah, tadi kita bidang keilmuan ini kan bahasa Inggris, berarti kita akan mengambil kebetulan bidang bahasa Inggris itu adalah Faisal Mustafa. Bahasa Inggris di sini kontennya lebih ke vokasi. Jadi tinggal klik assign ya. Dan yang kedua, kita select. Setelah kita select assign, kita akan sampai ke sini nanti ya. Select review form. Jadi kita sudah ada review form ya. Itu ada yang pertama empirical studies, kemudian yang kedua literature review. Jadi kita menerima dua macam tulisan di sini ya. Ada dua macam tulisan, yaitu dalam bentuk penelitian atau dalam bentuk studi pustaka. Penelitian empiris atau studi pustaka. Pastikan nanti sesuai dengan jurnalnya. Tadi sudah kita lihat, kalau punya Pak ini, yang ingin punya Pak Zulfikar ini, itu sistemnya adalah dia adalah penelitian ya. Jadi kita akan menggunakan penelitian. Ini hanya cuman ini saja ya, cuman contohnya saja, bukan berarti ini yang akan kita pakai. Ini cuma untuk tampilannya saja. Jadi review formnya kita assign, berarti beliau adalah assign empirical studies. Kita assign empirical studies. Nanti setelah kita assign, baru kita akan mengabari reviewernya bahwa kita sudah mengirim jurnal kepada reviewer. Kita tunggu dulu sebentar. Ini memang OJS kita agak lamban ya. Dan nanti kalau misalnya chief section editor ditanya-tanya tentang apa-apa saja, berapa jumlah kosakata dan segala macamnya, itu semua bisa dilihat di about ya. Di sini ada online submission atau guideline. Di sini semua sudah dijelaskan tentang misalnya berapa jumlah kata dan berapa jumlah kata dalam abstrak berapa, semua ada di sini. Misalnya kalau abstrak itu 100 sampai 250 kata. Kalau artikel itu kita masih di sini saya buat 4.000 sampai 6.000, tapi sebetulnya kita masih menerima 2.500 ya, karena masih memang
jurnal kita masih belum ramai yang memberikan tulisan yang berkualitas, kita harus menerimanya dulu. Nanti ketika setelah cinta baru kita coba perbaiki lagi kembali. Baik, ini sudah ada ya. Reviewer formnya sudah, empirical studies ini nampak sudah ya. Kemudian kita juga sudah tahu reviewernya adalah Faisal Mustafa. Kemudian kita selanjutnya hanya memberikan send email kepada Pak Faisal Mustafa bahwa kita sudah mengesan jurnal kepada beliau. Nantinya beberapa reviewer itu dia tidak akan mereview jurnal, dia nggak review jurnal online. Memang form kita ini dia punya form online. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya di sini di select form review tadi, review form kita itu sudah online. Kalau misalnya reviewernya bisa masuk ke dalam dalam OJS lebih bagus, jadi mereka bisa langsung mereview dan memberikan penilaian di situ. Tapi kalau tidak, ini bentuknya ya, jadi tinggal yes gitu kan, no, jadi reviewer hanya tinggal klik-klik ini aja dan menambahkan komentar di akhir di sini ya setelah beliau membacanya. Tapi beberapa reviewer dia tidak masuk ke dalam OJS. Mungkin dia akan mereview jurnal dari review form. Nggak masalah, itu tergantung pilihan daripada reviewer. Karena beberapa reviewer minta mana review formnya. Tapi kalau reviewer yang sudah sering di OJS, dia akan langsung bisa mengisi di sini. Apabila dia tidak sering atau belum tahu cara mengerjakannya di sini, kita terpaksa harus mengirim reviewer form ini di-download. Kemudian nanti kita harus kirim secara personal. Kirimnya itu boleh lewat email, boleh juga nantilah pilihannya bagaimana dari si reviewer itu sendiri. Jadi bentuknya kita tidak komunikasi di dalam ini, tapi kita terpaksa harus komunikasi di luar melalui email dengan mengatakan, Pak, ini ada jurnal, berikut jurnalnya. Pastikan jurnalnya sudah tidak ada nama juga ya. Kemudian juga kita kirimkan reviewer form review ini. Oke, baik. Kebetulan ini Pak Faisal ini dia bisa mereview secara online, jadi tidak perlu kita mengirimkan review form. Oke, kita kembali lagi ke submission tadi, ya. Nah, setelah selesai, kita akan request. Jadi kita udah request ya. Setelah request, kita selanjutnya hanya menunggu dari Pak Faisal dan kita mengirimkan juga informasi, kita kirimkan WA ataupun email bahwa Bapak sudah kita kirimkan jurnal, mohon dikerjakan kalau bisa sampai minimal dalam waktu 2 minggu. Kita berikan kesempatan kepada reviewer selama maksimal 2 minggu ya. Kita harapkan bisa diselesaikan dalam waktu seminggu, karena apabila beliau tidak sempat kita bisa kasih ke reviewer lain. Tapi mohon tidak diburu juga reviewernya, karena kan reviewer itu tidak dibayar. Mereka hanya kita berikan sertifikat penghargaan. Nanti sertifikat penghargaannya akan saya buat bersama dengan LP2M yang ada stempel, yang nanti bisa bermanfaat untuk penunjang mereka ataupun kegiatan pengabdian dosen ya. Oke, selanjutnya saya ingin kabari lagi ini, setelah kita kirim lewat OJS, selanjutnya section editor itu maunya juga mengabari reviewer apabila reviewer itu memang tidak bisa mengakses OJS. Ya, kita kabari misalnya tadi Faisal Mustafa. Ya. Di sini kok nggak ada ya. Oke, kita pakai Faisal aja, nggak ada masalah ya. Jadi kita kirimkan email ya. Subjeknya mohon review jurnal di Vokatek, atau terserah nanti kata-katanya yang lebih sopan, permohonan ya, permohonan review jurnal di Vokatek ya. Kemudian kita akan mengattach. Jadi ini yang selama ini saya kerjakan di dalam edisi yang pertama, edisi kedua, karena edisi pertama dikerjakan oleh Pak Rahmat. Kemudian kita juga harus mengirimkan review form ya. Kebetulan ini bisa di-download ya.
bisa di-download ya. Nanti saya akan coba saya kasihkan aksesnya. Ini kok nggak bisa di-download ya. Nggak masalah, di sini juga ada ya. Saya juga sudah punya di sini. Tinggal saya ambil reviewer formnya. Public for Vocatech. Ya, ini. Saya kirimkan ini reviewer form ke review form, dan di sini bilang assalamualaikum dan apalah penjelasan mengenai, dan dibilang juga tentang kapan harus diselesaikan, berapa lama ya, nanti dikirim aja email, kemudian kita tunggu bagaimana hasil reviewnya. Baik, itu saja untuk sesi selanjutnya mengenai bagaimana cara section editor dia mengabari reviewer tentang kemungkinannya untuk mereview jurnal. Baik, terima kasih. Semoga ini bermanfaat bagi khususnya untuk para pengelola jurnal yang ada di Vocatech, dan juga siapapun yang pengelola jurnal yang ingin mempelajari bagaimana cara melakukan assign dan reviewer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.